Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jo. Pada kesempatan ini saya akan membahas Kapitayan sebagai agama pertama leluhur di bumi Nusantara yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, sebenarnya agama apa yang ada pertama kali berkembang di awal masyarakat Nusantara? Agama yang paling awal berkembang di Nusantara adalah Kapitayan, sebuah kepercayaan yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Yang Taya, yang bermakna hampa atau kosong. Orang Jawa atau orang Sunda wiwitan mendefinisikan Sang Yang Taya dalam satu kalimat, tan kena kina yang apa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Yang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut tu atau to yang bermakna daya gaib yang bersifat adi kodrati. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, bahkan Melayu kuno, kata taya artinya kosong atau hampa, namun bukan berarti tidak ada. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tan kena kina yang apa adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan. Seperti apapun, ia ada tetapi tidak ada. Bagaimana dasar pemahaman ajaran tersebut? Dalam sistem ajaran Kapitayan yang begitu sederhana waktu itu, Sang Yang Taya tidak bisa dikenali kecuali ketika muncul dalam bentuk kekuatan gaib yang disebut tu. Tu adalah bahasa kuno yang artinya benang atau tali yang menjulur. Tu inilah yang dianggap sebagai kemungkinan pribadi Sang Yang Taya. Tu kemudian diketahui mempunyai sifat utama, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Yang baik bersifat terang dan yang tidak baik bersifat gelap, namun dalam satu kesatuan. Tu yang baik disebut Tuhan, dan tu yang tidak baik disebut hantu. Tu bisa didekati ketika dia muncul di dalam dunia, dalam sesuatu yang terdapat dalam kata-kata tu, seperti watu, tugu, tunggak, tunggul, tuban, dan sebagainya, yang menyiratkan adanya kekuatan gaib dari tu yang bersemayam. Biasanya orang-orang memberikan sajen pada zaman waktu itu, dan itu dilakukan pada zaman purba sekali. Dalam menyebarkan agama Islam, apakah Wali Songo mengadopsi Kapitayan? Memang Kapitayan kemudian diadopsi oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam. Karena selama 850 tahun, agama Islam tidak dapat masuk pada kalangan masyarakat asli Nusantara yang mayoritas penganut Kapitayan. Karena apa? Karena waktu itu para saudagar Muslim Arab melakukan pengajaran dan pendekatan agama Islam yang belum sepenuhnya paham akan ilmu tafsir dan takwil Al-Quran secara lengkap. Mereka menceritakan bahwa Allah itu duduk di atas singgasana yang bernama Arsi. Loh, itu kan seperti manusia atau raja. Orang-orang asli Nusantara yang memahami Kapitayan tidak bisa menerima logika seperti itu. Bagaimana Tuhan duduk? Itu kan sama seperti manusia. Prinsip ajarannya bagaimana? Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti agama Hindu dan Buddha. Nah, pada zaman Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Yang Taya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang artinya sama dengan tan kena kina yang apa, sesuatu yang tidak bisa dilihat juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang dan tidak memakai istilah sholat. Sembahyang adalah penyembah yang di mana? Di sanggar.
Tetapi bentuk sangkar kapitayan kemudian diubah menjadi langgar-langgar di desa yang ada mihrabnya. Dilengkapi beduk, ini pun diadopsi oleh kapitayan tentang ajaran ibadah tidak makan, tidak minum dari pagi hingga sore. Tidak diistilahkan dengan saum karena masyarakat tidak mengerti, tapi menggunakan istilah upawasa yang kemudian menjadi puasa. Orang-orang dahulu jika ingin masuk Islam cukup mengucapkan syahadat. Setelah itu selamatan pakai tumpeng. Jadi kapitayan selalu menyeleksi atas semua yang masuk. Jangan harap bisa diterima oleh kapitayan bila ada agama yang Tuhannya berwujud seperti manusia. Karena alam bawah sadar mayoritas masyarakat Nusantara pada waktu itu akan menolak. Agama Hindu pun ketika masuk ke Nusantara juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu adalah Waisnawa, pemuja Dewa Wisnu. Namun karena terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Dewa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur, digantikan oleh ajaran Dewa Siwa yang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa mewujudkan diri sebagaimana manusia. Untuk mendukung channel kami agar berkembang terus, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Hal ini bersambung ke bagian 2.